illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kembali bermujalasah, yang malam ini kita khusus membahas tentang Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Semoga tadabbur kita membawa kepada as-sakinah, ketenangan jiwa kita, juga mendatangkan ghasyat ar-rahmah, dikasih Allah rahmatnya, juga ditemani wahafathumul malaikah, ditemani para malaikat yang mereka mencari ahli zikir, dan juga wa dzakarahumullah fi man 'indah, disebut-sebut Allah di hadapan malaikat yang terdekat. Shalawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga, sahabat dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Jamaah sekalian, kita kembali membaca tafsir Al-Fatihah ya. Yang kemarin sudah selesai kita tafsirkan, tapi karena kita ini mencoba dengan metode 5 ya, takdim, tilawah, tafsir. Ini sudah kemarin, tinggal sekarang tadabbur wal amal. Kita akan coba baca buku ini. Alhamdulillah ditulis oleh para ahli tafsir, ulama tafsir dari Mekah. Nanti nek jenengan pengen punya bukunya, di pondok ada ini bukunya, terjemahan. Ini kan Arab, nek Arab kan sing gelem sithik. Karena rasa maca. Tapi ada terjemahnya, kalau mau bisa. Cuma karena itu yang ini digratiskan dari Arab, yang terjemahnya kok nyetak dewi, kemudian dicetak oleh tim, akhirnya berwarna, itu ada biayanya. Kalau dijual dijual di toko itu aslinya harganya 150-an ribu, tapi karena di Darussaada jualan dakwah, dijualnya 50 ribu. Jadi kalau ada yang mau bisa, entah siapa Pak Esan siapa ngambil, boleh. Itu bisa untuk pengajian di kampung-kampung juga saya pikir bagus. Jadi saya sudah mulai ngaji sama umat di Simo, di dekat pondok itu ya. Mereka baca bu, baca terangke, baca. Nek sini kan baca orang sing duwe. Nah, kita dengarkan aja ya. Baik. Kita mulai sekarang tadabbur tazkiyah surat Al-Fatihah. Sebelumnya kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ayat Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita ambil faedah dari ayat ini? Disebutkan oleh kitab ini, a'dhamu kitabin wa abraku kitabin ubtudiya bismillahi. Kitab yang paling agung, kitab yang paling barokah, itu dimulai dengan bismillah. Karena kitab yang paling barokah ya Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ayatnya itu ya. Kitabun, ini adalah kitab, anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu Muhammad, mubarakun, yang diberkahi. Maka siapa yang hidupnya membersamai Al-Quran, insya Allah hidupnya akan barokah. Nah, Quran yang mulia, yang barokah ini aja bacanya harus mulai dengan bismillah. Fa ghairu ahwaj lidzalika, oleh karena itu kerjaan-kerjaan selain baca Al-Quran itu lebih butuh untuk baca bismillah. Maka kita lihat misalnya dalam berbagai doa Nabi mesti mengajarkan bismillah. Mau masuk kamar mandi disunahkan baca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Kenapa bismillah? Nabi bersabda, bismillahi satrum minasyaiton. Bismillah itu bisa menjadi penutup dari pandangan mata setan. Begitu pula antum tadi dari rumah disunahkan baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillah lagi. Ketika Nabi melihat seorang anak kecil makan, maka Nabi ingatkan, ya fata ya gulam, samillah, sebutlah nama Allah, wa qul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu. Itu dan banyak lagi ya. Ketika dalam kisah di Quran juga ada ayat bismillahi majriha wa mursaha. Oleh karena itu Nabi juga sabdakan kullu dzibalin. Hadis ini memang ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan dhaif, ada juga yang menganggap hasan, ada karena dhaifnya terbanyak, dhaif dikumpulkan jadi rada hasan, tapi isinya insyaallah sahih. Kullu dzibalin, setiap yang punya niat sesuatu yang harus diniati, la yubda fi bismillahirrahmanirrahim, kok tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka terputus pahalanya. Sini mari kita mencoba hidup kita dipenuhi dengan bismillah. Kemudian kalau kita sedikit mempelajari bahasa Arab, bi dalam bismillah itu maknanya bi lil musahabah. Karena bi itu macam-macam, ada bi lil ibtida, ada bi lil musahabah. Nah ini termasuk bi lil musahabah. Artinya kalau melakukan sesuatu harus ditemani, disertai dengan bismillah. Ini menunjukkan semua hal harus dimulai dengan bismillah. Yang itu maksudnya kita melakukan ini karena Allah, niatnya karena Allah, dan juga minta tolong hanya kepada Allah gitu. Bismillah itu gitu. Bismillah, Bismillah itu saya karena Engkau ya Allah dan mohon pertolonganmu. Hatinya gitu. Baca Bismillah itu, ya Allah aku melakukan karena Engkau dan memohon pertolonganmu untuk bisa melakukan ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada Bismillahi, itu Allah, ya kan? Allah itu adalah Ismul A'zam, nama keagungannya Allah, al-ilah yang ma'bud, yang diibadahi itu adalah Allah. Kemudian Allah sandingkan dengan asmaul husna beliau, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini faedah yang bisa kita ambil? Allah yang Maha Kuasa, ilah seluruh alam semesta, itu ternyata sangat sayang kepada hamba-hambanya. Maka Allah mendulukan sayangnya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Begitu dalam sebuah hadis, rahmatku, hadis qudsi ya, rahmatku, kasih sayangku mendahului kemurkaanku. Aslinya Allah sangat sayang sama kita. Kok sampai Allah murka? Yuk kita yang gablek banget masalahnya. Kalau tidak akan marah sama kita. Nah, dari sini kita bisa juga mengambil sebuah pelajaran betapa Allah yang Maha Kuasa seperti itu aja punya kasih sayang. Maka kalau kita menjadi penguasa, entah itu penguasa rumah tangga minimal ya, penguasa RT, lurah, camat sampai presiden, paling pol apa presiden ya, atau mungkin ketua PBB misalnya, apapun harusnya kalau mengikuti konsep Islam itu mendahulukan kasih sayang. Ojo mentang-mentang kuasa. Karena orang kalau kuasa itu seringnya itu mendulukan apa ya, sing karaoke kudu melu gitu, kadang-kadang gitu. Nah, Islam menghendaki Allah mencontohkan bahwa Allah yang Maha Kuasa, perkasa itu mendulukan kasih sayang, bukan karena mentang-mentang kuasa kemudian wabe disikat. Kalau disikat wabe mungkin entah wong kafir ya, tapi kan Allah berikan waktu amhilhum ruwaida, Allah sayang sama para hamba. Ini sebagai satu pelajaran. Maka kalau kita jadi kepala rumah tangga, dulu kan kasih sayang, jangan sampai kita malah jadi tukang ngamuk di rumah kita, sehingga akhirnya langsung laporan KDRT ya, atau anak-anak kita jadi
jadi sansak kita, jangan sampai meskipun kita kuasa, karena Allah saja yang maha kuasa mendulukan kasih sayang. Baik, oleh karena itu kita apa yang kita lakukan? Kita berusaha seluruh perbuatan kita mulai dengan zikir pada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, agar mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala. Ini pelajaran dan amal dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ayat ini menjadikan kita berpikir bahwa seluruh pujian dengan berbagai bentuknya itu milik Allah, haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang menguasai seluruh alam, bukan haknya kita, bukan haknya hamba. Sehingga ketika kita berhasil sesuatu, jangan memuji diri sendiri, tetapi kita sadar bahwa inilah atas ma'unah Allah. Kan tadi dimulai Bismillah, itu dengan namamu ya Allah dan dengan pertolonganmu aku bisa seperti ini. Maka ketika kita meraih keberhasilan apapun, jangan menyandarkan kepada diri kita, tetapi segera memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kemampuan untuk melakukan sesuatu itu. Karena pada dasarnya la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya prakteknya kita ketika ada apapun ya kebaikan-kebaikan, kita langsung memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baru nanti yang lainnya. Antum dapat, ada orang bantu antum misalnya ya, antum lagi pusing ditagih utang 10 juta, tiba-tiba datang orang langsung ngasih 10 juta. Ojo sampai kemudian nyembah-nyembah yang orang itu. Pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan akhi, ya gitu. Jadi kenapa alhamdulillah? Karena yang mendatangkan orang itu dan dia mau melonggar hatinya itu ya siapa? Allah. Sebagai wasilah kita gitu. Ini harus kita sadari. Tapi juga tetap berterima kasih. Ojo dikasih orang bantuan alhamdulillah langsung lungo, ora gelem matur nuwun, ini kok kebangetan. Karena dalam Islam kita disuruh bersyukur juga kepada manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Cuma pertamanya alhamdulillah, baru nanti kepada yang lain. Kemudian ayat yang berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini adalah asma sifat Allah yang diulang kembali, penegasan sifat Allah yang penyayang, sifat Allah yang pengasih. Maka kita harus menjadi orang-orang yang penuh harap kepada Allah, karena Allah sangat menyayangi kita, sangat mengasihi kita. Kita rasakan kasih Allah kepada kita. Kalaupun kadang-kadang ada ujian-ujian yang menimpa kita, jangan saya membuat kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap sadar apapun yang menimpa kita itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Kalau kita tertimpa musibah karena kita mungkin banyak lalai, segera kembali kepada Allah. Kalau kita sudah berusaha soleh, kok dapat musibah, mesti ini ada sesuatu yang Allah kehendaki untuk kebaikan kita belum tahu. Karena kadang takdir itu taunya enak setelah belakangan, taunya oh gitu toh. Contoh ya, di kisah Nabi Musa, ketika Nabi Musa dilahirkan, ibunya kan kemudian gelisah, wah kok ini tahun harus dimatikan, anak laki-laki harus dibunuh oleh Firaun tentaranya. Akhirnya Allah ilhamkan, buang, lemparkan ke sungai Nil. Waktu lemparkan mesti seorang ibu mesti sangat
apa namanya, hatinya sangat kecewa atau sedih ya, sedih banget. Tapi karena itu jalan yang memang paling selamat daripada dibunuh oleh tentara, akhirnya dilemparkan ke sungai. Ternyata takdir Allah bawa itu si kotak Nabi Musa itu ke para pemandian istrinya Fir'aun. Diambil istri Fir'aun, melihat Nabi Musa langsung jatuh cinta kepada anak kecil itu, pengen dipek anak. Akhirnya diambil anak, tetapi ada problem berikutnya, dia nggak mau nyusu sama siapapun yang ada di sekitar itu. Akhirnya diumumkan sayembara, yang bisa ngasih si nyusui si bayi putri raja nanti akan dikasih hadiah. Akhirnya pada berlomba-lomba para wanita nyusui, nggak ada yang mau, Nabi Musa nggak mau semua. Akhirnya ibunya datang langsung mau. Jadi luar biasa, ibunya dari ketakutan malah ditemukan lagi dengan putranya yaitu Nabi Musa, wis iso ngemi, iso nggulo wentah, digaji meneh. Ora enak iku. Ini Allah dalam mengatur hidup itu kadang-kadang kita itu manggut-manggutnya setelah wis rampung. Oh ya Allah, ngono to. Allah, kita harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum juga pernah punya pengalaman keinginan yang kemudian tidak tercapai, tapi kemudian bersyukur setelah agak lama. Alhamdulillah gitu. Baik. Kemudian ayat berikutnya, ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ini faedah yang kita ambil bahwa Allah nanti di hari kiamat menjadi penguasa yang tidak ada seorang pun yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar itu, dan tentunya karena Allah penguasa dan kita dikabari ada hisab nanti ya, ada hisab, ada mizan, ada apalagi sirat yang kita harus lakukan, harus hadapi. Maka sebagai hamba beriman, karena kita sadar yang menjadi raja hari kiamat itu Allah, ya gimana nanti kalau kita ketemu sang raja di raja ya Allah Ta'ala ini sudah siap-siap, sudah melakukan persiapan untuk bertemu Allah, ini modalnya apa? Maka Masya Allah, para sahabat-sahabat ini luar biasa dalam menghayati ayat-ayat Allah. Mereka sampai ada berkata, tidaklah satu ucapan yang saya ucapkan kecuali nanti kalau aku ketemu Allah Ta'ala, saya sudah menyiapkan jawaban yang bertanya Allah, mengapa kau mengatakan demikian? Awak itu ratakan kono mikirnya ya. Wah, tapi orang-orang dulu itu dalam merasakan Allah nanti menjadi penguasa alam semesta, nanti kita akan ditanya oleh Allah, bertanggung jawab pada Allah, itu wis disiapkan apa yang telah mereka lakukan. Inilah yang perlu kita renungkan, karena kita akan bertemu dengan Yaumuddin, Yaumul Jaza, yang itu hanya Allah yang berkuasa. Dialah hakim agung yang akan menghakimi seluruh hamba-hambanya, yang akan menghisab seluruh hamba-hambanya. Maka kesempatan hidup di dunia ini jangan kita sia-siakan. Kita harus menjadi hamba-hamba yang bersiap-siap ketika nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala, agar nanti ketika kita disidang oleh Allah Ta'ala, ditanya Allah Ta'ala, kita bisa berkata, ha umuqra'u kitabiyah. Seneng setelah disidang, karena kebaikan-kebaikan yang di dunia banyak, dia dapat kitab di tangan kanan, dia ngomong sama masyarakat keluarganya, ha umuqra'u kitabiyah. Ini loh, bacalah kitabku ini dzunantu anni mulaqin hisabiyah. Saya yakin di dunia saya akan bertemu hari hisab ini. Sehingga dia siap-siap untuk beramal. Beda dengan orang yang lain di dunia. Mereka hidup semuanya di dunia, menikmati dunia, tidak ingat bahwa mereka akan mati. Mereka berbuat lalim, dolim, menipu, berbohong dan sebagainya mereka lakukan. Dan nanti baru mereka sadar. Mereka akan sedih ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menyesal ya. Mereka pengen bahwa ya letaha kanatil qadiyah, duwe sekiranya kematian akhir segalanya bagiku, ma'aghna anni maliyah, enggak berguna lagi harta bendaku, halaka anni sultaniyah, enggak ada manfaatnya, hancur semua kekuasaanku. Kesedihan, penyesalan
yang tidak berguna lagi karena sudah dilakukan saat di akhirat nanti. Maka kalimat Maliki Yaumiddin yang kita baca ini hendaknya menyadarkan kita bahwa kita akan bertemu hari pembalasan dan kita harus bersiap-siap menghadap Allah dengan segala yang telah kita siapkan di dunia ini. Maka darul dunia, darul ziro'ah. Di negeri dunia ini adalah negeri untuk menanam. Darul akhirah, darul hasad. Di akhirat nanti baru darul negeri untuk memanen. Ini yang perlu kita upayakan. Sambil kita latihan nanti pas maca Maliki Yaumiddin, itu hati kita bayangi Allah, nanti saya ketemu Allah yang menguasai hari kiamat. Kita rasakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini sangat jelas faedahnya bahwa kita diminta Allah, bahkan kita berikrar di ayat ini untuk hanya menghamba kepada Allah. Beribadah, ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Itu di antara makna ibadah. Segala sesuatu yang mendatangkan cinta dan ridho Allah, baik perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun tersembunyi, itulah ibadah. Maka bagaimana hidup kita ini bisa kita produktifkan untuk menggapai ridho Allah, untuk mendapatkan cinta Allah. Seluruh amal-amal kita, perbuatan kita, tingkah laku kita jangan sampai mengundang murka Allah. Maka ibadah itu yang mendatangkan cinta Allah. Tentunya nanti kalau kita bedah kembali syaratnya dua, yaitu al-ikhlasu wal mutaba'atu. Harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah, melakukan apa-apa ya karena Allah, tadi bismillah tadi, dan juga harus sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan. Itu ya ibadah. Sedikit ingat kembali, lah ibadah yang paling utama itu apa? Jawaban para ulama, afdalul ibadah muqtadul hal. Ibadah yang paling utama itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya sekarang di Sambi, problem terberat apa kira-kira? Kurang makan, apa kurang ilmu misalnya ya. Ternyata di Sambi ini masih banyak orang belum paham agama. Di Sambi ini belum banyak orang bisa baca Quran. Itulah yang paling utama kita lakukan. Gitu. Misalnya di Palestina, orang-orang Islam terjajah, disakiti, dijajah oleh Zionis. Amal paling bagus apa itu? Ya melawan Zionis. Di Indonesia banyak gerakan-gerakan dakwah yang melenceng, kristenisasi, konten yang berat. Berarti hari ini mewujudkan kader-kader ulama, dai-dai per RT misalnya, itu penting untuk membenahi fikrah dakwah umat. Itu yang sangat utama di sini. Nah begitulah ya. Jadi atau kalau gampangnya itu gini, nek ono wong kelaparan, sing paling afdol itu ngaji mau ngei makan, gitu. Ya mereka harus ngasih makan, gitu. Kalau ada orang kecemplung sumur misalnya, tidak bisa renang, yang paling afdol itu sedekah 1 juta, apa terjun menyelamatkan anak itu. Nah jadi mesti yang paling afdol adalah menyelamatkan anak itu, begitu. Jadi ya, afdol ibadah sesuai dengan kondisi seorang. Baik, maka ini termasuk juga harus menjadi PR kita. Nah, PR kita untuk bagaimana merealisasikan peribadatan hanya kepada Allah, yaitu beramal karena Allah, menyerahkan amal itu dengan penuh cinta, harap dan takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah ini kita pelencengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena setiap hari kita telah berikrar iyyaka na'budu. Nah, ayat yang simpel ini prakteknya itu ya semrawut kaum muslimin sebagiannya. Sebagiannya ya. Gimana semrawut? Besok kayak sing sajen.
Ya kan? Itu kan ibadah kepada selain Allah. Isi oke sing apa nih minta itu malah bukan ke Allah tengah malam doa tapi golek dukun sing mantep gitu ya, sing mandi. Kan masih ada seperti itu, masih menjadi budaya. Bahkan sekarang ada persatuan dukun nasional barang itu. Kemarin ada apa? Ada sarasehan dukun nasional. Ini di mana itu? Di Banyuwangi, lupa saya. Ini menunjukkan umat Islam ini masih butuh penguatan di bidang iyyaka na'budu. Belum bisa menjadikan ayat ini dalam realita yang dijabarkan oleh ayat yang lain. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harusnya itu ibadah ya. Pokoknya inna sholati wa nusuki, sholatku, ibadahku, mahya wa mati, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Karena kita hamba Allah, kita milik Allah, kita serahkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal kita, profesi kita, bakat-bakat kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-ibadah. Iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in. Nah, ini tadi yaitu lebih khusus ya dalam minta pertolongan, beristi'anah, bertawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang muslim tapi isti'anahnya, minta tolongnya, tawakalnya masih kepada selain Allah. Kadang-kadang kepada pekerjaannya. Maka misalnya terjadi ada orang kerja di misalnya yang jelas-jelas ya, kerja di peternakan babi. Kira-kira ini halal apa haram bagi muslim? Kalau sing bilang enggak apa-apa taat, kan bukan makan babi, yang haram kan makannya ini saya ternak tok kok. Ya, dalam Islam ini kan kita terkena apa? Ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan terlalu dosa dan permusuhan. Jadi kita ada yang jualan apa? Bir misalnya. Ini saya nggak minum bir, nggak dosa, cuma jualan doang, kan jual beli kan halal. Ya, nggak bisa seperti itu, nggak bisa seperti itu. Terus dia omongi, kamu keluar di kerjaanmu itu cari yang halal. Loh aku mau rak kerja, aku mangan opo? Nih aku metu dari kerjaan saya nanti gimana? Ini berarti dia tawakalnya itu isti'anah tawakalnya masih kepada sebab tadi, bukan kepada Rabbul Asbab. Maka orang kalau sudah tawakalnya pada Rabbul Asbab, isti'anah tawakalnya pada Rabbul Asbab, nanti dia akan bergantung pada Allah, bukan pada pekerjaannya. Itu hanya wasilah semua itu. Nanti kalau memang Allah kehendaki rezeki kita seberapa, nanti banyak wasilah yang lain Allah berikan ketika wasilah itu kita tinggalkan. Nah, itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga kita bisa merealisasikan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebagai bentuk kita hanya menghamba kepada Allah, seluruh yang kita lakukan untuk Allah, dan kita tidak minta tolong kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Ini minta petunjuk hidayah petunjuk siratal mustaqim. Ya, ini kalau menurut tafsir kemarin al-Islam atau Al-Quran, maka ini maksudnya adalah agar kalau kita sudah dapat hidayah, agar subut, agar tetap dalam hidayah itu sendiri. Jadi kita minta pada Allah agar bisa diberi nikmat berada dalam keistiqomahan mendapatkan hidayah Islam. Ini sangat mahal. Memang sebagian orang yang tidak memahami nilai itu menganggap podo wae. Awakmu ke Islam ya ora apa-apa, ra Islam ya ora apa-apa, sing penting ora ganggu wong liya. Ada yang ngomong gitu kan? Ini dia ngomong gitu itu kok nek wis ketemu Allah belum ngrasake. Sekarang mungkin dia ngomong seperti itu, tapi dia telah menentang ayat Allah. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Allah telah memastikan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama dina." Nah, maka seperti itu. Oh, enak ngomongnya,
orang-orang sekarang, tapi nanti mereka bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita, nabi kita ini berdakwah sampai dimusuhi, sampai diusir, sampai Bilal sakiti, kok rela seperti itu. Kalau kabeh podo lah ngapain kayak gitu kan? Mending ngerasa gitu, karena Nabi tahu yang menyelamatkan dari neraka itu hanya Islam, maka beliau rela berletih-letih, rela disakiti, rela berkorban apapun demi untuk keselamatan umat manusia ini. Nah, cuma manusianya pada tidak paham. Nah, sekarang ini fikroh, pemikiran liberal ini sedang digerakkan untuk umat Islam, supaya umat Islam ini tidak merasa memiliki kelebihan. Padahal Allah sendiri yang menunjukkan bahwa kita umat yang dilebihkan Allah, ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan sedih, jangan rendah. Kamu itu a'launa, kamu tuh tinggi, in kuntum mu'min, kalau kamu beriman. Nah, ini perlu kita benahi kepada keimanan saudara-saudara kita sadarkan bahwa memang yang mulia utama yang diterima Allah ya Islam. Itu harus menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim, dengan tetap menjaga toleransi. Toleransi itu apa? Bukan bareng-bareng membersamai mereka, tapi cukup membiarkan umat beragama lain melaksanakan agamanya masing-masing. Itu toleransi. Itu kata seorang intelektual muslim yang levelnya sudah nasional, ya. Siapa itu? Kiai Profesor Dr. Hamid Zarkashi, ya, seorang pemikir Islam. Beliau cucunya Kiai Zarkashi Gontor, sekarang di Unida. Beliau menyampaikan bahwa yang namanya toleransi itu bukan melu-melu acara mereka, tapi cukup dengan membiarkan tidak mengganggu acara-acara agama lain. Kita tahu menurut kita yang benar kita, tapi yang lain kalau mereka mikir benar, ya udah enggak apa-apa. Itu namanya toleransi. Islam itu begitu, lakum dinukum waliyadin, begitu itu. Lakum dinukum waliyadin. Nah, orang sekarang kebablasan gitu. Kebablasan dengan terlalu membersamai, kadang salame yo dikei wabih disalami, sekali salam empat salam, ya, salam Kristen, salam Islam, salam. Nek kita mau Islam ya satu aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu. Ya, itu sekarang ini banyak gerakan-gerakan yang kelihatannya bagus, tapi sebenarnya itu adalah malah sinkretisme agama. Baik, oleh karena itu kita terus minta pada Allah ihdinas siratal mustaqim, dan doa-doa semisal sering kita lantunkan. Misalnya Nabi setiap mendengarkan wajah ke langit itu berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Itu juga doa-doa yang semisal untuk mendapatkan istiqomah dalam kebaikan. Dan doa lain, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, dan seterusnya itu terus kita baca, karena kita sadar hati itu kayak bulu ayam. Inna qalba ibni Adam karisyah. Hatinya anak Adam itu seperti bulu ayam. Gimana bulu ayam itu? Kalau ditali di sebuah dahan, bulu ayamnya ditali pakai benang gitu, bulu ayamnya itu diem tanpa gerak atau bergerak-gerak terus? Bergerak terus karena angin. Itulah hati kita, bolak-balik semangat Islam, loyo lagi, semangat lagi, loyo lagi tuh. Hati itu begitu, bolak-balik. Maka supaya enggak balik-balik banget gitu ya, harus dikuatkan dengan doa-doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hati anak manusia gitu. Kemudian disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah kita minta kepada Allah agar mendapat jalan yang lurus, maka kita berusaha dalam kehidupan kita mengikuti jalan yang lurus, jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para sholihin. Begitu ya dalam ayat, siapa yang Allah beri nikmat itu minan nabiyyin
wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka sebagai kawan dan teman. Ya, jalannya para sahabat yang mereka Abu Bakar ini Siddiq, para syuhada, para sahabat-sahabat yang mati syahid, solihin yang tersisa yang soleh dan berikutnya itu jalan itu yang kita tempuh. Kita ngikuti jalannya Rasul dan para pengikut Rasulullah SAW. Jangan mengikuti jalan yang maghdub yang Allah murkai dan atau yang dol yang sesat. Yang maghdub itu dulu kita sudah sampaikan, yaitu yang dia punya ilmu tapi tidak melakukannya. Kadang-kadang ada orang punya ilmu tapi amalnya menyelisih ilmunya karena dia ikuti hawa nafsu. Kadang-kadang ada orang yang punya jamaah, dia ngejak ibadah yang nggak sesuai dengan sunnah, ibadah yang mungkin mengarah kepada hal-hal yang bid'ah yang nggak disukai oleh Allah dan Rasulnya, tapi kadang-kadang dia menikmati karena mungkin ada keuntungan-keuntungannya. Rata-rata kelompok-kelompok yang sesat itu memang ada keuntungan yang buat mereka para kiainya itu kerasan, meskipun tahu itu salah. Misalnya ya, ada kelompok-kelompok yang mereka itu kan menarik dari anggotanya itu 1/5 dari penghasilannya. Itu sebagian dinikmati oleh para kiai-kiainya, pimpin-pimpinannya itu. Khumus ini, kalau nggak salah juga kelompok Syiah juga ada khumusnya, distorkan dan dinikmati oleh para pembesarnya juga. Jadi kadang-kadang begitu. Di Syiah misalnya, mengapa kiainya senang? Nah, dia nyenengi perempuan manapun bebas. Ya, datang kemana-mana, aku seneng anakmu, tolong dino, monggo Pak Kiai, monggo Pak Kiai. Karena merasa apa? Itu sebagai ibadah. Mungkin mereka tahu itu sebagai haram, mungkin sangat mungkin, tapi hawa nafsu ya kayaknya menjadikan seperti itu. Nah, kita berupaya agar kita tidak terkena jalan kesesatan, yaitu jalan yang punya ilmu tapi nggak mau ngamal, atau jalan amal yang tanpa ilmu. Kita umat Islam jalannya jalan ilmu dan amal sekaligus, jalan yang menyelaraskan antara ilmu dan amal. Itulah jalan seorang muslim. Ya, dari ayat ini kita harus berusaha untuk mengikuti jalan-jalan kebenaran, meninggalkan langkah orang-orang yang hanya mengejar ilmu tapi nggak beramal, atau hanya mengejar amal tapi tanpa dasar ilmu. Kita ilmu amal berjalan secara beriringan. Maka umat Islam ini ya harus hobi ngaji, tapi aja ngaji tok ora ana prakteke gitu kan. Ngaji praktek, karena memang begitulah metode Nabi dan sahabat dalam belajar. Para sahabat itu begitu, belajar seperti kata siapa, sahabat Utsman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami belajar 10 ayat, kami pahami, kami amalkan, lalu kami belajar lagi, kami baca, kami pahami, kami amalkan, terus begitu, sehingga ilmu mereka itu kayak air yang mengalir, langsung praktek, sehingga jadilah para sahabat itu Quran yang berjalan. Nah, bagaimana kita juga punya konsep yang seperti yang sahabat-sahabat itu lakukan, belajar itu memang ada kemudian perubahan-perubahan amal kita, bukan hanya semata-mata mengisi akal kita dengan ilmu, tapi amal kita masih kosong, nggak ada perubahannya. Itu termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kita tiap pagi dan sore disunahkan Nabi untuk baca apa? Ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Itu ya ilmu yang manfaat dalam bentuk juga ada amal. Begitu jemaah sekalian tentang tadabbur dan amal dari surat Al-Fatihah. Sebagai kata akhir dari ini, buku ini ada saya bacakan, fi haqqi nafsi, sebagai akhir hak jiwaku, saya terjemahkannya, saya akan bersemangat untuk belajar Asmaullah Al-Husna agar terdidik dengannya dan mendapat janji Rasulullah masuk jannah. Nabi bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman
mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannata. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang menghafalnya dia pasti masuk jannah. Ya. Mendalami. Jadi kalau kita ingin menghadirkan keagungan Allah dalam hati kita, itu memang harus mendalami, meresapi, mempelajari tentang Asmaul Husna ini. Karena Asmaul Husna itu kan mengenal siapa Allah. Allah itu maha perkasa, Allah itu maha besar, Allah itu maha alim. Sambil nanti mungkin kita dalami ayat-ayat tentang alimnya Allah itu kayak apa. Sehingga nanti ketika itu terus kita kembangkan dalam jiwa kita, maka kita mesti akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah dalam hati kita. Gitu. Untuk gerakan kemasyarakatan ini disebutkan, saya akan mengajak keluargaku, saudara-saudaraku untuk mengikuti jalan yang lurus dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beramal mengikuti tuntutannya. Itu kita lakukan untuk persiapan menghadapi hari kiamat, hari yang tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dan hati yang selamat. Dan supaya kita tidak seperti orang Yahudi yang meninggalkan amal setelah diberi Allah ilmu, atau seperti orang Nasrani yang mereka beramal tanpa dasar ilmu. Kita harus menjadi orang-orang yang seperti Allah kasih nikmat kepada mereka, itu para siddiqin, para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Jadi gitu ya. Jadi semacam PR untuk diri kita. Mari kita mendalami Asmaul Husna, dan yang kedua mengajak semua orang untuk bertamasuk kepada Quran dan Sunnah, menyatukan ilmu dan amal mengikuti Sirat al-Mustaqim. Alhamdulillah, selesai tema kita tentang surat Al-Fatihah. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan kepada surat, urut aja Pak ya, panitia ya, urut juz amma berarti ya, dimulai di belakang aja, Anas sampai ke Ameta Sa'alun sampai ke terus ke kuat khatam, bu khatam sih, bu mati sih nanti karena harus pisan. Enggak, kita terus belajar Al-Quran yang merupakan sumber ketenangan dan sumber kebarokahan tadi. Demikian kita akhiri. Enggak ada yang bertanya kan? Biasanya enggak ada yang bertanya, jadi langsung enggak ada yang bertanya kan? Cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.